Kasus Jessica Kopi Cyanida kembali mencuat. Sebuah film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso kembali menghangatkan opini publik. Film dokumenter tersebut menampilkan perjalanan kasus kopi cyanida yang menjadi fenomena di tahun 2016. Sebagian masyarakat kembali mempertanyakan, apakah Jessica Wongso benar-benar pembunuh Mirna ataukah ada hal lain? Lalu bagaimana cara Islam menyelesaikan kasus pembunuhan supaya keadilan benar-benar tegak? Melansir pendapat Kiai Haji Sidik Al-Jawi, secara teoritis paling tidak ada 5 keunggulan sistem pidana Islam. Pertama, sistem pidana Islam berasal dari Allah, Zat yang Maha mengetahui perihal manusia secara sempurna, termasuk gerak-gerik hati dan kecenderungan naluriah manusia. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Ayat ini bermakna tidak ada hukum siapapun yang lebih baik daripada hukum Allah. Sumber sistem pidana Islam yang berasal dari wahyu Allah ini selanjutnya melahirkan keunggulan-keunggulan lain sebagai implikasinya. Antara lain, penerapan sistem pidana Islam akan dianggap sebagai wujud ketakwaan individu kepada Allah. Dengan kata lain, menjalankan sistem pidana Islam tak ubahnya dengan melaksanakan sholat, puasa, haji, dan ibadah ritual lainnya. Jadi, sistem pidana Islam bersifat spiritual atau ruhiyah. Sebab semuanya adalah hukum yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan ketakwaan jika dilaksanakan dengan benar oleh seorang muslim. Kedua, sebagai implikasi dari keunggulan pertama, maka keunggulan berikutnya adalah sistem pidana Islam bersifat tetap, dawam, konsisten, dan tidak berubah-ubah mengikuti situasi, kondisi, waktu, dan tempat. Telah sempurna kalimat Tuhanmu sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah-ubah kalimat-kalimatnya, dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sistem pidana Islam bersifat konsisten dari awal diturunkan dalam wahyu hingga akhir zaman kelak. Ketiga, sanksi dalam pidana Islam bersifat zawajir, membuat jera di dunia, dan jawabir, menghapus dosa di akhirat. Jadi, sistem pidana Islam itu berdimensi dunia dan akhirat. Sistem zawajir itu artinya, sistem pidana Islam akan membuat jera manusia, sehingga tidak akan melakukan kejahatan serupa. Misalnya, dengan menyaksikan hukuman kisos bagi pelaku pembunuhan, akan membuat anggota masyarakat enggan untuk membunuh sehingga nyawa manusia di tengah masyarakat akan dapat terjamin dengan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan dalam kisos itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, hai orang-orang berakal, supaya kamu bertakwa. Sedang sifat jawabir, artinya sistem pidana Islam akan dapat mengukurkan dosa seorang muslim di akhirat kelak. Dalam peristiwa Baiat Aqobah II, Rasulullah SAW menerangkan bahwa barang siapa yang melakukan suatu kejahatan seperti berzina, mencuri, dan berdusta, lalu ia dijatuhi hukuman atas perbuatannya itu, maka sanksi itu akan menjadi kafaroh, penebus dosa baginya. Maka dalam sistem pidana Islam, kalau orang mencuri lalu dihukum potong tangan, di akhirat Allah tidak akan menyiksanya lagi akibat pencurian yang dilakukannya di dunia. Hukum potong tangan itu sudah menebus dosanya. Tapi dalam sistem pidana sekuler, sifat jawabir ini tidak ada, nihil. Jadi kalau seseorang mencuri dan dipenjara, bukan dipotong tangan, di akhirat nanti masih akan diazab oleh Allah karena pencurian yang dilakukannya di dunia. Jadi dengan sistem pidana sekuler, orang akan menderita secara double di dunia sekaligus di akhirat. Mengerikan bukan? Keempat, dalam sistem pidana Islam, peluang permainan hukum dan peradilan sangat kecil. Ini terutama karena sistem pidana Islam itu bersifat spiritual, yakni menjalankannya berarti bertakwa kepada Allah. Selain itu, hakim yang curang dalam menjatuhkan hukuman atau menerima suap dalam mengadili
diancam hukuman yang berat oleh Allah, yaitu masuk neraka atau malah bisa menjadi kafir, murtad. Rasulullah SAW bersabda, hadiah yang diterima oleh seorang penguasa adalah sud, haram, dan suap yang diterima oleh hakim adalah kufur. Kelima, dalam sistem pidana Islam, seorang qadhi memiliki independensi tinggi, yaitu vonis yang dijatuhkannya tak bisa dibatalkan, kecuali jika vonis itu menyalahi syariat Islam. Kaidah fikih menyebutkan, ijtihad tidak dapat dibatalkan dengan ijtihad yang semisalnya. Artinya, vonis yang dijatuhkan seorang hakim sebagai hasil ijtihadnya tidak dapat dibatalkan oleh ijtihad yang dihasilkan oleh hakim lainnya. Maka dalam peradilan Islam tidak dikenal sistem banding, yakni mengajukan peninjauan vonis pada tingkat peradilan yang lebih tinggi, sebagaimana dalam sistem peradilan sekuler. Sebab sekali vonis dijatuhkan, ia berlaku secara mengikat dan langsung dijalankan. Kecuali jika vonis itu salah, maka wajib dibatalkan. Misalnya, seorang yang dijatuhi vonis hukuman mati, qisas, atas dasar pengakuan, lalu terbukti pengakuannya tidak benar karena ada saksi-saksi yang membatalkan kesaksiannya itu. Di dalam Islam, seseorang yang melakukan pembunuhan sehingga jatuhnya hukuman qisas bagi pembunuh, maka harus ada dua bukti untuk mencapai wajibnya menjatuhkan hukuman qisas. Pertama, dengan adanya pengakuan. Sebab pengakuan menurut pendapat para ahli fikih adalah merupakan bukti yang paling konkret. Diriwayatkan dari Wa'il ibnu Hujrin, perawi mengatakan, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengiringnya, berkata, wahai Rasulullah, orang ini telah membunuh saudara saya. Kemudian, kalau ia tidak mengaku, apakah saya harus menghadirkan barang bukti? Selanjutnya, Rasulullah SAW bertanya kepada pembunuh, apakah kamu membunuhnya? Ia menjawab, ya, kami telah membunuhnya. Kedua, ditetapkan, dibenarkan dengan adanya dua saksi laki-laki yang adil. Diriwayatkan dari Rafi ibnu Khadij, ia mengatakan, seorang lelaki dari kalangan sahabat Ansor terbunuh dari Khaybar. Kemudian para walinya menghadap kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaporkan hal tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kamu harus mempunyai dua saksi yang membuktikan terbunuhnya saudaramu. Pernah terjadi sebuah kasus fenomenal baju besi pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Al-Kisah, Ali kehilangan baju besi miliknya. Baju besi mahal dan berharga itu ditemukan oleh seorang non-muslim, zimmi, dan hendak dijual di pasar. Ini baju besiku yang jatuh dari untaku pada malam ini, di tempat begini, kata Ali. Tidak, ini baju besiku karena ia ada di tanganku, wahai Amirul Mukminin, jawab zimmi itu. Tak salah lagi, baju besi itu milikku. Aku tidak merasa menjual dan memberikannya pada orang lain. Dan sekarang tiba-tiba baju itu ada di tanganmu. Di antara kita ada seorang hakim muslim. Engkau telah meminta keadilan, mari kita ke sana. Keduanya lantas pergi ke Syuraih al-Qadhi. Apa yang ingin Anda katakan, wahai Amirul Mukminin? Aku menemukan baju besiku di tangan orang ini karena benda itu benar-benar jatuh dari untaku pada malam ini di tempat ini. Lalu baju besiku sampai ke tangannya, padahal aku tidak menjual atau memberikan padanya. Sang hakim bertanya kepada si zimmi, apa yang hendak kau katakan, wahai si fulan? Baju besi ini milikku dan buktinya ia ada di tanganku. Aku juga tidak menuduh khalifah. Sang hakim menoleh ke arah Amirul Mukminin sembari berkata, aku tidak ragu dengan apa yang Anda katakan bahwa baju besi ini milik Anda. Tapi Anda harus punya bukti untuk meyakinkan kebenaran yang Anda katakan, minimal 2 orang saksi. Ya, saya sanggup. Budakku, Konbar, dan anakku Hasan bisa menjadi saksi. Namun persaksian anak untuk bapaknya tidak diperbolehkan, wahai Amirul Mukminin. Maha suci Allah, seorang ahli surga tidak boleh menjadi saksi. Tidakkah kau mendengar sabda Rasulullah SAW bahwa Hasan dan Husain adalah tuan para pemuda penduduk surga? Ya, saya mendengarnya, Amirul Mukminin. Hanya saja Islam membuatku melarang persaksian anak untuk bapaknya. Khalifah lalu berkata kepada si zimmi,
Ambillah baju besiku karena aku tidak punya saksi lain selain keduanya. Mendengar kerelaan Ali bin Abi Thalib, si Zimmi berujar, aku mengaku baju besi ini memang milik Anda, Amirul Mukminin. Ia lalu mengikuti sang khalifah sambil berkata, Amirul Mukminin membawa keputusan ke depan hakim, dan hakim memenangkan perkara ini untukku. Sungguh aku bersaksi bahwa agama yang mengatur perkara demikian ini adalah benar. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad hamba dan utusan Allah. Ketahuilah wahai hakim, baju besi ini miliknya. Aku mengikuti tentaranya ketika mereka berangkat menuju Siffin. Baju besi ini jatuh dari unta, lalu aku ambil. Ali bin Abi Thalib berkata, karena engkau telah masuk Islam, aku berikan baju ini kepadamu berikut kudaku ini. Beberapa waktu kemudian, laki-laki itu gugur sebagai syahid ketika ia ikut berperang melawan kaum Khawarij di Nahrawan. Karenanya, sistem dan hukum peradilan Islam betul-betul menjunjung tinggi asas keadilan, serta otomatis akan menghapus jargon-jargon negatif seputar pengadilan, seperti tebang pilih atau tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kemungkinan kesalahan dalam amar putusan yang bukan atas dasar kelalaian, tetapi benar-benar berdasarkan bukti kuat yang ada pada saat itu, sangat mungkin ditinjau kembali bila ditemukan bukti-bukti baru yang lebih kuat. Para penegak hukum tidak bisa dipersalahkan, dan yang terhukum pun berhak mendapatkan kembali keadilannya secara material maupun imaterial. Inilah keadilan yang hakiki, yang hanya akan ditemui bila sistem dan piranti hukumnya, termasuk aparat, berjalan sesuai syariat Islam.